persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir lewat doa, pujian dan penyembahan melawat Bapak Saudara bersama-sama. Mari kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami hari ini ya Tuhan, lewat ya Tuhan menara doa ini ya Tuhan, kami percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan buat kami. Lawat umat-umat-Mu, penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan mengalami Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, pimpin menara doa ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ini
Ini doa kami. Mari katakan, ku masuk. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Dia ya Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Dalamku mari jemaat Tuhan mulai angkat suara sembahnya, bawa kita kepada Tuhan. Kami bawa doa kami ya Tuhan. Tuhan Engkau ada bagi kami. Haleluya. Kami datang kepadamu. Kami sujud merendahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Ya Rabbana ya Syariah. Dengan ucapan kami, dengan perkataan kami bawa di hadapan Yesus Engkau. Yesus Engkau ajaib. Hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu bawa kami. Hadirat-Mu Bapa. Ya Yesus Tuhan, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Di menara doa ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Bapa. Yesus Tuhan, ya Yesus, terima kasih Roh. Ya Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Bapa ya Syariah. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik buat kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all is He. How great is our God. Somebody, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all is He. How great
Ya Tuhan, menara doa ini kami belajar menanti-nantikan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mendengarkan ya Tuhan suara-Mu. Kami ingin ya Tuhan merenungkannya, menyimpannya dalam hati setiap kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan beri kami ya Tuhan telinga seorang murid ya Tuhan. Yang bisa ya Tuhan untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Supaya kami bisa punya lidah seorang murid ya Tuhan. Yang bisa memberikan kekuatan baru buat setiap orang yang letih lesu. Yang bisa menjadi jawaban buat setiap orang-orang yang dalam kebingungan. Hari ini ya Bapa, pakai hidup kami. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, saluran kuasa-Mu. Sehingga kami akan bisa melihat banyak orang ditolong, banyak orang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di menara doa ini Tuhan, kami ingin belajar menjadi seorang murid. Terus ya Tuhan, pertajam telinga kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Bahwa kemarin waktu doa pengurapan kita membahas tentang kunci-kunci kerajaan sorga. Saudaraku, ya kunci ini bicara tentang pewahyuan ya. Apa yang kita terima, kita dengar dari Tuhan. Ya kan, itu juga berkaitan dengan ada satu kata dalam Matius 16 ayat 19 yang dikatakan kepadamu akan kuberikan apa? Kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di mana? Di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sebenarnya kunci kerajaan surga itu adalah kuasa dalam perkataan kita. Ya, kuasa dalam apa? Perkataan kita. Kenapa ada kuasa perkataan kita? Karena hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara merenungkan, saudaraku, satu ayat ya dengan tiga poin, saudara. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini, kekuatan satu kata yang berasal dari Tuhan. Itu akan mengubah hidup kita, mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara mau gak dapatkan satu kata dari Tuhan? Bagaimana cara ini perlu dilatih, setiap hari kita latih. Yesaya 50 ayat 4 kita baca sama-sama Ibu Bapak. Yesaya 50 ayat 4 kita baca yuk dengan suara keras. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan. Nah, kata perkataan ini saudara dalam terjemahan ininya ada a word in apa? Season. Jadi satu perkataan. Bukan banyak kata-kata. Tapi satu perkataan pada waktu tertentu. Ya, satu kata yang tepat. Ya saudaraku. Nah ini dia saudara. Tuhan memberikan kepadaku. Tuhan telah memberikan padaku lidah seorang supaya dengan satu perkataan yang tepat pada waktu yang tepat aku bisa memberikan apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Tadi saudaraku ya, waktu saya sedang mandi. Ya lagi mandi, saya teringat khotbah yang kemarin tentang kunci-kunci kerajaan sorga. Saudaraku ya. Nah Tuhan tuh menjelaskan kepada kita di Yesus, perkataan Yesus dalam Matius 23 ayat 13 ya, yang berbunyi celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan. Saya tuh awalnya belum mengerti arti. Kenapa Tuhan berkata celaka kamu orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Ya kan, kamu gak mau masuk. Ya kan, orang mau masuk kamu halangi. Tapi kamu sendiri tidak masuk. Apa artinya di sini? Saya nangkap begini saudara. Ahli Taurat, orang Farisi,
orang munafik ini lewat perkataannya. Mereka membuat tawar hati banyak orang. Sehingga mereka, saudaraku, membuat banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Dengan kata lain, menyesatkan orang lain. Sehingga orang hatinya tidak lagi tertuju kepada apa? Kepada Tuhan. Kunci-kunci kerajaan sorga yang bicara tentang apa? Pertolongan yang kita harapkan. Yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dari kita sendiri kita berharap. Kalau kita dapat kunci, ini artinya kita dapat pertolongan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa punya kuncinya untuk beritahu kepada orang. Supaya orang lain masuk kerajaan Allah. Hari ini saudara hati-hati. Di dalam surat Yohanes. Rasul Yohanes berkatakan bahwa antikristus itu bukan ada nanti. Bukan di luar sana. Tapi mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Mereka-mereka yang kepahitan, dia akan jual kesedihannya. Saudaraku, dia jual kesedihannya, kepahitannya, supaya dia dapat belas kasihan. Supaya orang lain ikut juga, saudara, merasakan kesedihan dia, kepahitan dia, dapat kepahitan. Lalu menjauh dari kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, saudara mau gak bisa dapat kunci kerajaan sorga? Bahkan kunci yang saudara punya bisa buka pintu itu untuk orang lain. Saudara mau? Saudara mau katakan amin? Nah, Tuhan katakan gini. Pertama, satu kata dari Allah itu lebih berkuasa daripada apa? 1000 kata daripada manusia. Saudaraku, perhatikan di sini ya, saudaraku. Yesaya 54, saya ulangi lagi, saya mau baca. Tuhan Allah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan a word in season, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan sini bahwa Tuhan tidak memberikan banyak kata-kata, tapi di sini tetapi satu kata yang diurapi, a word in season. Jadi satu kata yang lahir dari Tuhan, saat kita berada dalam hadiratnya, itu bisa menjadi, saudara, perkataan yang menjadi apa? Jawaban bagi orang yang apa? Letih. Kekuatan bagi orang yang lemah. Penghiburan bagi orang yang apa? Terluka. Mujizat bagi orang yang membutuhkan. Katakan amin. Jadi saya ingin dorong saudara di sini. Kalau pagi saat teduh. Saat teduh, apa yang saudara buat? Saudara doa, muji, nyembah, baca Alkitab. Atau dengar saudara renungan paginya, ya lewat menara doa online dan lain sebagainya. Ketika saudara mulainya, saya dapatkan itu kata-kata itu. Simpen aja dulu. Nanti ketika saudara sepanjang hari itu ketemu si A, si B, ketemu siapapun. Saudara karena saudara terhubung dengan Tuhan, perhatikan baik saudara. Nanti tiba-tiba ada satu kata saudara. Yang itu adalah jawaban buat orang itu. Yang ngerti katakan amin. Kerinduan hati saya adalah, saya rindu perkataan saya. Ya kan, bisa dari jawaban bagi orang yang letih. Kekuatan bagi orang yang lemah. Penghiburan, kesembuhan bagi orang yang terluka. Bahkan mujizat bagi orang yang membutuhkan. Katakan amin. Satu hari saudara, ya saat saya altar call. Ya altar call, kita altar call kan gitu, ibadah. Doa pengurapan waktu itu saya ingat sekali. Ya, tiba-tiba tidak semua orang saya bicara, tapi ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba Tuhan taruh perkataan di hati saya ucapkan. Kata-katanya simpel banget, sederhana banget. Saya ngomong gini sama si ibu itu, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, jangan takut. Saya cuma ngomong gitu aja, itu meledak dia rasanya, sampai dia nangis berlutut ke bawah. Saudaraku, saya tidak ngerti apa yang terjadi. Sama tuh kemarin juga waktu doa pengurapan. Ada satu itu saudaraku, itu laut sekali. Hanya dengan saya berkata sudah selesai. Kok bisa sama? Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa bulan kemudian, saudara, si ibu ini suaminya itu ketemu dengan saya. Saudara ketemu dengan saya, dia bersaksi. Dia bilang, Pak, ingat gak? Dia cerita
bulan ini, bapak ini ngomong begini-begini. Itu tuh keadaan saya tuh lagi cemas, lagi takut. Soal apa? Soal keuangan. Soal keuangan dia bilang gitu. Tapi saya dengar kata-kata sudah selesai. Sudah selesai, sudah selesai. Jangan takut. Iman saya tuh bangkit. Tahu gak Pak? Itu mah Tuhan udah cukupin semua keperluan saya. Dan benar Tuhan buat mujizat. Hal yang saya tidak duga itu. Katakan amin. Jadi wah saya rasa senang. Banyak kali kadang-kadang khotbah-khotbah yang kan saya sampaikan. Jadi saya tuh sukacita saya adalah bagaimana melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Satu kalimat dari Yesus. Saya perhatikan Yesus tuh. Dia cuma cukup berkata, waktu badai besar, saudara dia dibangunkan dari tidurnya di perahu bersama dengan para murid. Yesus berkata apa? Diam, tenanglah. Langsung angin badai itu apa saudara? Reda. Danau menjadi apa? Teduh. Waktu dia sampai di rumahnya Yairus, anak Yairus yang perempuan umur 12 tahun itu sudah mati. Saudara, Yesus usir semua orang yang nangis lah, yang tertawakan dia lah. Dia cuma ajak Yairus dan istrinya sama 3 orang muridnya. Apa yang diucapkan oleh Yairus? Saudara tahu apa? Apa kata-kata? Dia gak ngomong banyak kok. Ngomong apa? Tali takum. Tali takum. Langsung anaknya itu apa saudara? Bangkit, berdiri dan berjalan. Saya ingin dorong saudaraku Yesus dalam setiap kita nih. Ya, coba perhatikan sini. Semakin seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, ya, makin seseorang dikuasai oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin sedikit tetapi semakin kuat perkataan dia. Katakan amin saudara. Katakan amin. Orang yang dekat sama Tuhan. Saya juga ngerasain emang dulu tuh paling banyak ngomong saya. Hancur dalam mau cerita segala semua mau saya ceritain, mau saya jelasin segala macam. Mau itu. Makin lama makin kesini saya ngerasa nggak banyak yang saya mau bicara. Saya juga dengar, ya kan? Toh kadang-kadang makin banyak bicara makin hilang sukacita juga. Saudara, ya kan? Jadi artinya di sini saudara, poin yang jadi Kristen gini, semakin kita bertumbuh dewasa, cenderung kita lebih banyak apa saudara? Mendengar. Katakan amin. Jadi bukan berapa banyak kata yang kita ucapkan yang bisa ngubah orang lain. Tetapi apakah kata-kata kita itu lahir dari hati Tuhan saat kita berada di dalam hadirat Tuhan? Katakan amin. Saya mau sharingan begini saudaraku. Setiap kali kalau saya mau khotbah dalam misalnya khotbah apapun, saya selalu coba nyembah. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kata-kata apa yang pas? Kalau saya dapat begitu jelas, saya akan itu khotbah itu banyak kesaksian nanti. Kadang-kadang ya Tuhan ya apa yang jadi bahan, apa bahan itu ya khotbahin aja. Saudara, saya berdoa saudara bisa nangkep ini, katakan amin. Jadi dalam hidup kita ada banyak masalah-masalah yang kita belum tahu nih solusinya belum dapat. Ya saudara. Saudara coba duduk diam. Katakan amin. Yang kedua saya mau jelaskan dulu yang kedua. Perkataan yang berkuasa itu datangnya dari hati yang mau mendengar. Bukan bibir yang pandai apa? Berbicara. Karena banyak di dalam banyak berkata-kata di situ akan banyak apa? Kesalahan. Ya saudara. Jadi sebelum kita mau berkata kata-kata yang penuh kuasa, kita harus belajar mendengar perkataan Tuhan. Nah satu hari seorang nabi muda namanya Yeremia. Ya saudara, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan datangi dia mau diutus oleh Tuhan supaya dia menjadi apa nabi buat bangsa-bangsa, ya kan, untuk membangun, untuk merombak, terus segala, ya kan. Lalu jawaban Nabi Yeremia ada, dia berkata ini, aku nih gak pinter ngomong Tuhan. Aku gak pinter bicara. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan gak jawab tuh. Tentang kemampuan teknisnya dia gak bahas. Dia cuma bilang begini saudara. Kemana aku utus pergi. Apa yang aku perintahkan sampaikan aja itu. Sudah gak usah kamu kasih aja. Saya juga ngelihat saudara bahwa Musa pun bukan orang yang pandai berbicara.
Tapi ternyata saudara, Musa seseorang yang bisa menulis 5 kitab. Dengan kata-kata, dengan bahasa yang luar biasa berat. Betul gak? Kejadian, saudara, Keluaran. Ya kan, saudara bilang Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu kalau saudara baca itu gak mudah itu sebenarnya. Ada bagian-bagian yang sangat susah. Jadi Tuhan itu tidak mencari orang yang pandai bicara. Tuhan mencari orang yang mau mendengarkan dan mentaati. Nah, karena kita ini ada beberapa orang senang ngomong. Coba saudara perhatikan dalam doa saudaranya, dalam doa. Ketika saudara berdoa sama Tuhan, kira-kira apa yang saudara buat? Saudara ngomong, setelah udah ngomong, udah selesai semua ngomong, dalam nama Yesus, amin, check out langsung. Saya gak yakin, saudaraku, kita jadi menjadi seorang murid yang mempunyai lidah seorang murid gak gitu. Saudaraku, waktu kita kebanyakan orang berdoa, mereka tuh berdoanya saudara lebih banyak berbicaranya daripada mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Coba saudara perhatikan Yesus ya. Saudara perhatikan Yesus waktu doa di Getsemani. Berapa lama Yesus berkhotbah di Getsemani? Menurut Alkitab tulisnya berapa lama? 5 menit atau 1 jam? 1 jam kan? 1 jam kan Alkitab. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga selama berapa? 1 jam dengan aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan tuh saudara berkata itu setelah dia berdoa 1 jam. Tapi yang dicatat di Alkitab singkat banget kan. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, betul gak? Ya kan? Ambillah cawan ini. Tapi janganlah kehendakku tetapi kehendakmu. Kalau kita bacain kalimat itu, kalimat doa Yesus, enggak nyampe 3 menit. Tapi selesainya kemana dia? Dia dengarkan Bapaknya. Dia dengarkan Bapaknya. Jadi kekuatan kita adalah bukan cuma sekedar kita ucapkan kata-kata doa kita, kata-kata pujian kita, kita ngomong. Kekuatan kita saudara, justru ketika saudara dapatkan satu kata firman dari Tuhan. Katakan amin. Waktu khotbah pernah gak dengar khotbah? Waktu saudara dengar khotbah tiba-tiba ada satu kalimat tak masuk. Nah ini dapat. Begitu pula dalam renungan atau saat teduh saudaraku. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau ingat. Jadi saya nasihatin begini saudaraku. Ketika kita ngalami yang namanya masalah atau tekanan hidup yang berat. Yang kita butuhkan bukan hanya kata-kata doa yang panjang kepada Tuhan. Itu boleh, bukan tidak boleh. Silakan aja saudara panjang. Tetapi saudara, perkataan firman Allah ini penting untuk saudara dapatkan. Katakan amin. Inilah kunci. Ini kunci kerajaan sorga. Ketika saudara dapatkan perkataan firman, ya saudara sedang mendapatkan kunci, dapatkan solusi. Jalan keluar dari apa? Pewahyuan firman itu. Yang ngerti katakan amin. Dan sering kali saudaraku, makanya Alkitab baca aja Alkitab. Kalau bisa bersuara dibaca. Kalau enggak ditulis saudaraku. Itu kan istilah saudara itu sedang memasukkan firman Tuhan. Nanti jangan-jangan setelah doa waktu saudara mandi, tiba-tiba firman itu keluar. Firman itu berbicara. Pernah gak saudara waktu mandi, saudara bisa kepikiran apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Katakan amin. Justru saya tuh sering dapetin kata-kata khotbah dan lain sebagainya. Ya kan saudara, setelah pada waktu sudah persiap itu, waktu lagi sedang mandi. Bicara saudara. Kata kuncinya apa saudara di sini? Bertobat. Bertobat itu apa? Metanoia. Merubah siapkan. Kalau misalnya pikiran kita kepentok untuk menyelesaikan satu masalah. Nggak ada terobosannya. Izinkan perkataan firman saudara masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Katakan amin. Jadi saya simpulkan begini saudara. Doa bukan cuma pembicaraan satu arah. Tapi doa adalah pembicaraan 2 arah. Kita bicara sama Tuhan. Ya kan?
Lalu kita belajar diam, belajar tenang, kita belajar dengar suara Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, perkataan yang mengubah itu hanya keluar dari orang yang hidupnya apa saudara? Penuh dengan firman Allah yang hidup. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara yang saya mau bagikan adalah hidup kita akan menjadi tajam. Ya, ketika kita fokus pada kebenaran firman Tuhan dan doa. Nah di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 saudara. Ketika jemaat udah mulai banyak. Ya saudara. Dan ada keluh kesah di antara jemaat. Bahwa mereka tuh sudah tidak lagi diperhatikan satu dengan yang lain. Khususnya para janda-janda dan lain sebagainya. Nah para rasul menyerahkan urusan-urusan teknis diakonia ini kepada para diaken. Mereka pilih. Yang tujuannya apa saudara? Supaya para rasul mereka memusatkan pikiran mereka kepada apa saudara? Kepada doa dan kepada firman Tuhan. Ya di dalam Kisah 6 ayat 3 dan 4 saya ingin ajak baca ibu bapak semua. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, jadi para rasul ngerasa kok tugas saya sekarang kok harus kunjungan besuk lah, ngobrol lah, harus kasih makan segala. Kok kayaknya hal yang sangat penting ini termakan habis waktunya. Lalu akhirnya saudara dia pilih orang-orang. Saudara dia angkat yang terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat. Dipilih ada 7. Salah satu Stefanus. Saudara arti hasilnya apa? Ketika para pemimpin memusatkan, pemimpin gereja memusatkan diri, memusatkan pikirannya hanya pada doa dan pelayanan firman. Alkitab catat Kisah 6 ayat 7. Coba lihat saudara. Ini hasilnya. Firman Allah makin tersebar. Yang kedua apa? Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak yang kedua. Yang ketiga apa saudara? Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Terjadi penuaian besar. Saudara, saya juga dari ayat ini saudaraku. Yang saya pernah baca, saya bagikan hari ini. Saya melihat bahwa pernah satu hari kayaknya tuh kok ya saya suka dulu tuh dekat sebelum Covid ya biar deketlah sama jemaat, biar deket sama pengerja semua. Telepon, Pak lagi kosong, yuk kita makan yuk bareng yuk. Karena gak enak ya saudara diajak gitu. Tapi lama-lama saya mengalami stuck, pelayan itu stuck. Saudara, oleh anugerah Tuhan ya saudara, ini Tuhan baik. Ya kan Tuhan sadarkan. Tugas kamu itu adalah doa dan firman. Apa yang terjadi saudara? Ya kan? Ketika saya melihat gini. Pendeta hamba-hamba Tuhan. Ya kan saudara? Yang bisa memfokuskan, menaruh pikirannya hanya pada doa dan firman. Lalu dia bagi saudara tugas. Saudara para diakennya, semua pengerjanya kepada pelayanan-pelayanan yang kediakonia. Itu dahsyat saudara pertumbuhannya. Katakan amin. Karena godaan setiap gembala, saudaraku, adalah dia ingin kalau bisa terus semua dia mau kenalin. Saya simpulnya gini, hamba Tuhan yang malas atau hamba Tuhan yang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu berdoa dan mendengarkan firman, itu akan menjadi hamba Tuhan yang tumpul. Gak peka, gak tajam, kosong. Hamba Tuhan dalam arti bukan cuma seorang pengkhotbah atau jembak, ya, saudaraku. Tapi semua yang melayani. Saudaraku, apapun itu, kata-katanya hambar. Yang kita ngeri adalah dalam hidup kita adalah begini. Jemaat itu dia datang ke komunitas rohani entah kul, entah persekutuan-persekutuan atau gereja, ibadah-ibadah. Kita harap dia akan dibangkitkan. Katakan amin saudara. Dihidupkan kembali semangatnya. Jangan sampai
Mereka datang ke kumpulan orang-orang udah mati rohaninya. Kita tuh berdoa ya, kita doa. Pengerja, kita semua para pemimpin, ibu-ibu semua, saudaraku. Kita ingin setiap orang yang ketemu dengan kita, dia tuh kalau dia, saya pakai istilah, ketika dia letih, dia capek, dia bisa dapat kekuatan. Ketika dia terluka, dia bisa dapat apa? Pemulihan. Katakan, ketika dia membutuhkan Tuhan, jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, dia bisa dapat. Kenapa? Karena dia ketemu dengan dia ketemu dengan murid-murid Tuhan. Ini kan pakai istilahnya, ya kan, saudaraku yang kasih Yesus, dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang apa? Murid. Lidah seorang murid. Target kekristenan adalah murid. Jadikan semua bangsa murid. Saudaraku, lidah seorang murid adalah lidah, saudaraku, yang menjadi jawaban bagi orang yang letih. Kekuatan bagi orang yang lemah. Penghiburan bagi orang yang terluka. Mujizat bagi orang yang membutuhkan. Jangan sampai saudaraku, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan kekuatan, ketika dia masuk di dalam, ketemu kita, ketemu komunitas, masuk dalam gereja kita. Dia cari Yesus, tapi dia salah cari. Yesusnya gak ada di situ. Karena ini kumpulan orang-orang yang mati secara rohani. Ibu beberapa sini katakan amin. Itulah pentingnya hari ini. Tuhan panggil setiap kita. Ayo ya kembali. Kenapa? Karena ketajaman seseorang, kepekaan seseorang itu diukur dari kedalamannya, kebiasaannya mau mendengarkan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya mau kasih tahu lagi saudara satu hal begini. Pelayanan bisa besar, program bisa berjalan, jadwal kita bisa padat. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan mendengarkan Tuhan, maka pelayanan itu akan jadi apa? Jadi dangkal. Katakan amin. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 49, saudara, Yesus bersaksi. Saudara, dia bersaksi dan menjelaskan kunci pewahyuan. Mengapa hidupnya dan pelayanannya penuh dengan kuasa Allah. Sehingga dia bisa melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah. Saudara lihat di sini, kuncinya. Ini ada, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 12 ayat 49, 1, 2, 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk apa? Mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Katakan apa saudara? Jadi seluruh perkataan Yesus itu adalah perkataan dari mana? Dari sorga. Katakan amin saudara. Ya, itu perkataan dari sorga. Ketika hidup kita adalah hidup dalam doa dan firman, saya yakin perkataan kita akan menjadi perkataan yang mengandung apa? Kuasa dan hikmat Allah. Bukan cuma sekedar perkataan kosong. Saudaraku, perkataan itulah, ya kan, kuatkan lagi doa. Ya saudara, kuatkan lagi doa. Tuhan tidak butuh mulut yang rame, tapi hati yang dekat sama Tuhan. Ya, bukan dengan banyak bicara yang mengubah orang, tetapi dengan satu kata yang keluar dari hatinya. Di saat kita berada di hadiratnya, itu perkataan akan mengubahkan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, satu hari ketika Yesus ada di Gunung Tabor, ya, gunung kemuliaan itu saudaraku, ya, dia ajak Petrus, Yohanes dan Yakobus. Lalu tiba-tiba Yesus berubah, mengalami perubahan transfigurasi, perubahan bentuk saudaraku. Dia nyatakan dirinya sebagai Allah, gitu, sebagai Mesias saudaraku. Ya, sebagaimana memang yang di awalnya ke Petrus ucapkan, engkau adalah Mesias. Lalu di Matius pasal 17, saudara, ya, Yesus, waduh, penuh dengan kemuliaan. Di sebelah kanannya Elia, sebelah kirinya Musa, atau kanan kiri dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saudara Petrus kasih saran. Dia orang ini murid yang banyak ngomong, saudara, banyak ngomong. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau,
biarkan kudirikan di sini 3 kemah. Dia mau bikin rumah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Usul terus dia, ngusul terus. Saudara, langsung diinterupsi dari sorga. Ada 1 kata-kata, Matius 7 ayat yang kelima, katakan apa begini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, apa? Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Katakan amin saudara, dengarkanlah dia. Kenapa harus dengarkan Yesus? Karena Yesus mendengarkan Bapaknya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Hari ini saya berdoa, saudara mau diangkat oleh Tuhan, saudara mau dipromosi oleh Tuhan, kata kuncinya adalah perkataan saudara didengar oleh orang lain. Kenapa perkataan saudara didengar oleh orang lain? Karena perkataan saudara bukan berasal dari diri saudara sendiri, tapi berasal dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Bagaimana itu bisa kami dapatkan? Tiap hari pertajam telinga. Seperti seorang murid, belajar dengar, belajar dengar, belajar dengarkan Tuhan, belajar dengarkan. Saya berdoa, biarlah saudara semua terus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman Allah. Saudara dipakai oleh Tuhan. Setiap kali saudara berkata-kata kepada siapapun itu, saudaraku, perkataan saudara didengarkan. Membangun. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara, kita akan berdoa. Kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Shalabalabalabala. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini kami berdoa. Tuhan, bicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Setiap saat ya Tuhan dalam hidup kami, selalu kami doa kami. Bicara Tuhan, kami siap dengar ya Tuhan. Urapi kami semuanya. Karena firman-Mu ini adalah kekuatan kami. Ya Tuhan, perisai buat kami. Pelindung buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami butuh perkataan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang mencipta permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.